Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihun adalah seorang jenius, profesor pintar yang berhasil menciptakan sebuah robot canggih. Mulai muncul. Yang memiliki kemampuan mampu mendeteksi kebohongan apapun yang dilakukan oleh manusia. Si robot ini akan menampar siapapun yang mengucapkan kebohongan. Dengan bangga, Solihun membawa robot itu bawa ke rumah untuk dipamerkan kepada anak dan istrinya. Solihun menunggu anaknya pulang untuk memperlihatkan hasil karyanya yang tercanggih itu. Tetapi anaknya tidak kunjung pulang. Setelah sekian lama, baru sore harilah anak itu pulang. Namanya Solimin. Solimin, kamu dari mana? Kok jam segini baru pulang? Tanya si Solihun. Ada pelajaran tambahan, Pap. Jawab Solimin, sang anak. Plak. Sang robot menampar si anak dengan keras. Solimin, ini adalah robot ciptaan Papa. Dia akan menampar siapapun yang berbohong. Sekarang katakan dengan jujur, kenapa kamu pulang telat? Sepunten nih Pak, Solimin habis nonton film di rumah teman. Yang benar. Iya Pak, teman. Teman apa pacar? Ayo ngaku, nggak boleh bohong sama bapak. Anu Pak, temannya pacar. Pacarnya teman. Film apa? Film komedi Pak. Plak. Ayo katakan dengan benar, film apa? Ampun Pak, saya nonton film bokep sama pacarnya teman. Jawab Solimin, sang anak sambil menunduk. Mendengar jawaban Solimin, Solihun langsung naik pitam, matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk. Dia berkata, Kamu ini ya, kecil-kecil sudah punya kelakuan bejat gitu. Kalau besar nanti kamu mau jadi apa nak? Bikin malu papi saja. Perbuatan itu benar-benar memalukan. Kalau ketahuan orang tuanya bagaimana coba? Papi dulu waktu seumuran kamu nggak pernah senakal kamu, tahu nggak? Koyok ngene. Solihun sang profesor ditampar keras oleh si robot. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Seketika, suasana rumah jadi hening beberapa saat. Istri Solihun yang sedari tadi mendengarkan kejadian tersebut keluar kamar dan langsung berkata, Mas, ini gimana sih? Sama saja kelakuan antara bapak dengan anak. Omongmu kayak wong tandes Julian. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ingat nggak bang? Bagaimanapun Solihun ini anakmu. Jadi plak. Narek daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Si robot menampar istri Solihun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Dan seketika suasana rumah jadi hening dan hening begitu lama. Nah, fragmen ngawur di atas adalah adegan obrolan yang penuh dengan cerita kebohongan. Wah repot ambek buta terong ya. Di bulan puasa kayak begini, Anda, saya, dan kita semua dilatih untuk berbicara jujur serta menahan gejolak hawa nafsu. Omongmu kayak wong tandes Julian. Topik yang saya bahas adalah kecenderungan nasabah yang Anda miliki untuk tidak jujur, tidak terus terang, dan berbohong. Apalagi bagi calon nasabah yang berhubungan dengan urusan keuangan dan asuransi. Bisa saya katakan berbohong termasuk perilaku perkonsumen. Saya tidak mengada-ngada dan tidak menuduh. Teori konsumen adalah teori perilaku konsumen yang ditulis oleh Hermawan Kertajaya, guru 50 guru dunia dalam bidang marketing, di dalam bukunya Wow Marketing. Dalam topik bahasan tentang customer is alright. Customer is alright, right, isn't it?
Dicontohkan dalam buku itu, seorang pelanggan wanita yang sering bepergian dengan menggunakan Southwest Airlines, sebuah maskapai penerbangan yang bertarif terendah di dunia, mengajukan surat keluhan kepada manajemen Southwest Airlines hampir di setiap penerbangannya. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Semua aspek ia kritik, mulai dari pengaturan kursi, sering kosongnya area first class, seragam pramugari, sampai masalah suasana yang terlalu santai. Saking panjangnya daftar keluhannya, customer relation dari Southwest Airlines ini kewalahan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyampaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran dan kepuasan ini ke meja Herb Kelleher, CEO Southwest Airlines. Dan dalam waktu 60 detik, Herb Kelleher membalas keluhan tersebut dengan secari kertas yang bertuliskan, "Kepada Mrs. Crabable, kami akan merindukanmu. Salam cinta dari Herbs." Nah, bukannya mempertahankan customer loyalnya dengan meminta maaf, Herbs malah meminta customernya itu pergi. Apa teori perilaku konsumen yang dianut oleh Herbs? Bahwa tidak semua customernya selalu benar dan dilayani semua keluhannya tanpa alasan. Maklum, perusahaan maskapai ini adalah perusahaan dengan biaya yang paling murah dan yang terbesar di dunia. Sudah dapat murah, banyak komplain pula. Omongmu kayak wong tandes. Pepatah customer is always right. Pepatah customer is alright. Aduh, ya apa sih? Pepatah customer is always right pertama kali dipopulerkan oleh pelopor retail barat seperti Harry Gordon Selfridge dan Marshall Field sebagai pendiri pusat perbelanjaan Marshall Field and Company. The customer is never wrong juga menjadi slogan raja perhotelan dunia Kaisar Rich. Beliau mengatakan bahwa jika ada seorang pelanggan mengeluh tentang sajian makanan yang dipesan, segera ganti yang baru tanpa perlu bertanya apapun. Kon iki jari sapa? Slogan di atas memang benar, karena psikologi konsumen pada saat itu tidak mungkin berbohong dan sengaja untuk menipu penyedia produk dan layanan. Kakak labemu iki, Mang. Jadi slogan customer selalu benar cukup relevan di masa itu, di saat itu. Dan slogan itu dengan sengaja dapat digunakan untuk meyakinkan dan memberi garansi kepada customer bahwa mereka pasti mendapatkan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk memberi pelayanan yang terbaik. Masalahnya sekarang, konsumen sudah mulai pintar. Mereka mulai berani berbohong. Mereka bisa saja mengatakan, saya dapat harga premi yang lebih murah kalau beli polis di asuransi di sana. Biaya asuransinya juga di sana lebih murah. Anda yang belum tahu asuransi, sangat wajar bisa bicara seperti itu. Atau calon agen yang merasa dia sangat dicari-cari, bisa mengatakan bahwa kalau join di perusahaan asuransi yang sana, yang berwarna lorek-lorek itu, total komisinya itu lebih besar. Masa perusahaan alien sebesar ini ndak bisa kasih saya yang lebih besar? Saya loh dikasih sekian miliar. Niru sapa bebekmu gak ngono kok iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturanmu. Atau mereka sambil berbohong mengatakan, saya ditawari agen asuransi di tempat lain, kalau membayar asuransi itu cukup 5 tahun saja. Nanti selebihnya uangnya bisa diambil dan nilainya lebih besar daripada menabung di bank loh. Ada yang bilang, teman saya dapat diskon lagi mas, totalnya 50%. Dia mau kasih potongan komisi agennya itu, semuanya diserahkan kepada saya sebagai pelaris. Kon mencelek maneh. Ya Dan jelas, teknik marketing dengan menggunakan slogan teori kepuasan konsumen yang saya jelaskan tadi tidak bisa digunakan lagi. Saya pernah mengalaminya. Setelah dia membandingkan program yang saya miliki dengan program dari perusahaan lainnya,
dan dia tetap saja berbohong. Saya tahu persis berapa biaya asuransinya, berapa nilai premi yang harus dibayar untuk mendapatkan nilai proteksi 1 miliar. Akhirnya saya mengatakan, nggak mungkin Pak, harga di sana pasti sekian. Harga kami atau nilai premi kita itu jelas lebih rendah. Akhirnya dengan senyum kecut plus malu, nasabah itu langsung membayar preminya tanpa menawar lagi. Dan parahnya, bayarnya cuma 1 kali. Setelah itu, amblas. Akhirnya saat itu saya berhasil mempengaruhi hasil akhir dari keputusan pembelian nasabah itu tanpa harus percaya dan mengiyakan 100% apa yang dikatakan oleh calon konsumen atau nasabah. Jadi rumusnya, jangan percaya 100% apa yang dikatakan oleh calon nasabah dan jangan 100% pesimis atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh nasabah. Loh, nek ngene jelas, terang gamblang, cetha trewelo-welo. Anda bisa mengamati teori perilaku konsumen masa kini. Berbohong demi harga murah dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan mendapatkan garansi di luar ketentuan yang ada. Itu masih terbilang ringan. Ada yang sampai mengancam dan menyebarkan berita tentang keburukan Anda kepada banyak orang. Atau mereka berkoalisi dan rame-rame ajukan gugatan ke lembaga publik, padahal sesungguhnya mereka tahu itu skenario kebohongan. Karena alasan yang dikemukakan adalah cerita basi pengalaman masa lalu yang tidak ada bukti dan tidak ada saksinya. Meskipun saya tidak mengatakan semua nasabah yang kecewa dengan asuransi adalah berbohong. Memang ada saja agen asuransi yang nggak plei, yang ngawur dan pedus, kerjanya ngawur dan ngasal sehingga memperburuk citra industri asuransi. Nilai setitik rusak susu sebelang. Mengapa ada perilaku konsumen seperti itu? Hal ini karena saat ini bukan lagi era vertikal, di mana nasabah nurut saja dan rela didikte oleh Anda sebagai penyedia produk dan layanan. Lalu jika slogan perilaku konsumen tidak lagi digunakan secara efektif, apa yang harus kita lakukan? Sederhana, kepuasan konsumen tetap harus kita jaga. Anda hanya perlu merubah slogan customer is always right menjadi customer is a king. Nah, bagaimana seorang pebisnis dengan program proteksi dan replacement income dapat mempertahankan loyalitas pelanggan di era digital seperti sekarang? Apa yang diperlukan untuk membangun daya tarik jasa keuangan di tengah arus derasnya digitalisasi? Bagaimana membuat nasabah mengatakan wow terhadap cara berpikir Anda, wow terhadap perusahaan dan fitur produk Anda, dan wow terhadap diri Anda? Sulawesi. Lan apa sampeyan? Sit. Sampeyan nambani tak? Sampeyan dupui mawon. Nantilah topik itu akan saya bahas. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalani ibadah puasa. Bagi Anda yang ingin dapat informasi terkini dari saya, klik subscribe dan notifikasi loncengnya. Karena menggeser telunjuk Anda sekian senti menuju tombol subscribe, klik dan share tidak membuat Anda menderita, malah dapat pahala. Terima kasih.